Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu saya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah dunia akhirat. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini bernilai pahala, menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umat kanjeng Nabi. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang mulya, seputar puasa ini sudah kita bahas. Kalau kira lengkap nanti bisa ditanyakan ya. Kita fokus pada akhir Ramadan. Yang pertama yang perlu ditekankan yaitu kita mencontoh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika akhir Ramadan, al-asrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau ini tidak pulang-pulang dari masjid dan mengajak para keluarganya. Dijak iktikaf. Tidak sakit, masjid-masjid yang ada itu takmirnya ini terbuka untuk umum, membuka masjidnya untuk memberikan peluang bagi orang-orang yang mau iktikaf di dalam masjid, beribadah di dalam masjid, terutama untuk mencari datangnya Lailatul Qadar. Ini supaya dereng tawasul nggih. Tawasul den. La hadratin al Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati ajma'in. Sallallahu alaihi wa syamdul qadir jalani radhiyallahu anhu wa khususan jami'il awliya وصلي جميع جميع الحمد لله وصلي جميع العلماء الصغير جميع المسائل الصغير وصلي كريم وصلي ربك يا حميد بن عبد الله بن عمر وصلي علماء هذه البلدة وصلي كريم وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذري علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول الشيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sing baca sinten namanya Bu? Ibu Zubaid. Zubaidah apa Zubaidi? Zubaiji. Iya. Zubaijid. Ya, monggo dikirimi Fatihah. Mantar muga sedaya amal saene dipunrahmi oleh Allah taala dan diampuni segala dosanya barokah wulan Ramadan nggih. Dan kita semua nanti mantar muga di akhir hayat kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, lepas surgane Allah taala sedaya. Ala hadhihi ya ala kulli hadratul mustafa sayyidina Muhammad sallallahu ruhi wa azwajin wa usuli ya furihi bi niyyati du'a wal qabul syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Balik tentang materi ya. Kita sekarang sudah memasuki malam ke 27. Berarti malam-malam ganjil, di mana di malam-malam ganjil itu kita ditekankan untuk mengejar pahala dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Banyak cerita-cerita dari ulama. Kalau dari hadisnya kanjeng Nabi betul. Tapi dari cerita-cerita ulama itu banyak yang mengalami turunnya Lailatul Qadar ketika memasuki malam-malam ganjil. Dan di antara malam-malam ganjil itu adalah malam ke-27. Kalau Lailatul Qadar ini bisa dialami oleh para wali-walinya Allah Ta'ala, ulama-ulama yang kasaf kroso kalau Lailatul Qadar itu tuh turun. Kalau kita ini sebagai umat yang banyak dosa, biasanya mboten kroso. Tapi diparingi bocoran saking di kitab-kitab dijelaskan di antara ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar yaitu keadaan alam ini sedang, mboten terlalu panas, mboten terlalu dingin. Bahkan tidak ada turun hujan, tidak ada rame-rame, termasuk burung pun ini tidak berkicau di malam hari. Keadaan langit itu cerah. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu esok harinya itu berarti minjing nggih. Umpami wau dalu niku Lailatul Qadar, pagi harinya berarti tadi pagi matahari itu memancarkan cahayanya tidak terlalu panas. Mboten terlalu panas teman. Napa? Karena terhalang oleh cahayanya para malaikat. Terus malaikat niku makhluk yang terbuat dari cahaya. Niku ketika Lailatul Qadar, malaikat rahmat maksudnya itu turun ke bumi bersama malaikat Jibril. Di Al-Qur'an dijelaskan tanazzalul malaikatu warruhu ay malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ar-Ruh. Tafsirannya Ar-Ruh itu malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat rahmat itu turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang yang beribadah di malam hari ketika Lailatul Qadar itu tuh turun. Dan turunnya Lailatul Qadar itu dimulai sejak maghrib hatta matla'il fajar. Apal saya Qur'annya apal saya hatta matla'il fajar, sampai keluarnya fajar atau sampai waktu subuh datang. Fajar sodik maksudnya sana serangan fajar sodik. Kita tidak bisa bayangkan ketika kita beribadah bersama dengan turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita ini bernilai 83 tahun. Wiritane bernilai 83 tahun. Sholat tasbih bernilai 83 tahun, sholat terus dalam keadaan sholat. Makanya ini keutamaan, keistimewaan yang diberikan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun umurnya kecil-kecil, pendek-pendek, umurnya umatnya kanjeng Nabi itu di antara kisaran paling lama 60 sampai 70 tahun. Tapi di balik itu Allah Ta'ala memberikan keistimewaan, yaitu ada amal-amalan yang bisa akselerasi, dalam arti yang bisa ngelempit amalan yang berjumlah puluhan tahun. Ketika kita ngalami Lailatul Qadar 1 tahun, berarti kita ketambahan umur 83 tahun.
ketika kita ngalami Lailatul Qadar 10 tahun, berarti kita ketambahan umur dalam keadaan beribadah selama 830 tahun. Ketika kita ngalami Lailatul Qadar 20 tahun, pinten berarti? Berarti kita sama dengan beribadah selama 1600 tahun lebih. Ngalakan umatnya Nabi Nuh. Dan bisa dipastikan Lailatul Qadar itu turunnya tiap bulan, tiap tahun dalam 1 bulan, mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir ya. Di antara itu, ketika kita ini beribadah terus, pasti kita akan mengalami yang namanya Lailatul Qadar. Enaknya dibanding dengan umat-umat terdahulu, umurnya yang panjang-panjang, resiko untuk berbuat dosa juga besar. Kalau kita resiko berbuat dosanya kecil. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah melipat gandakan pahala yang berjumlah sampai ribuan tahun tadi itu. Ini termasuk keistimewaan yang menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu umurnya ratusan bahkan ribuan. Makanya ketika ada orang mati umur 80 tahun, loh, si enom kok wis mati. 80 tahun padahal. Kalau di sini kan umur 80, iya wis wayahe ajan wis tuwek barangkali. Kalau umat-umat terdahulu umur 80 wis mati lho. Sing ngomong umure 700 tahun. 1000 tahun. Seakan sik bayi berarti. 80 tahun, Pak. Pun yang kita tekankan, mari di sisa-sisa terakhir ini kita maksimalkan untuk beribadah fokus Waalaikumsalam, memohon pada Allah ampunan dan menambahi ibadah-ibadah yang lainnya, terutama sholat malamnya. Sholat malam yang berjumlah banyak niku lek saged jenengan lampahi saya, terutama sholat tasbih lagi ya, terus sholat hajatnya, taubat dan tahajudnya. Jangan sampai tahanyut kita ya. Karena sudah tinggal berapa lagi Riyadin, Bu? Kurang berapa hari raya? Sekawan apa gangsal? Mungkin maleman 26 mungkin nggih. Mungkin maleman 27 nggih. Malam 26, malam 30 Riyadin berarti. Ngoten ta? Riyadin Rebo malam Kamis ya. Insyaallah loh. Kamis malam Jumat. Berarti Rebo malam Kamis ya. Takbirane Rebo malam Kamis. Niku lek dibolataken 30. Kalau 30. Tidak menutup kemungkinan Selasa malam Rebo, karena masih lihat sidang isbat. Sidang isbatnya itu hari Selasa malam. Niku sidang, ketika tidak dilihat munculnya bulan, maka digenapkan menjadi 30. Ketika terlihat gimana? Ketika tidak terlihat bulan langsung besoknya hari raya. Ketika terlihat langsung hari raya, Bang. Para sedaya ingkang mulya, yang pertemuan kemarin materinya yaitu seputar penghapus pahalanya puasa nggih. Seeling ya. Ngerasane wong tukaran, terus janji palsu, boro nggih. Terus melihat selain mahramnya dengan syahwat. Lek melihat mahrame syahwat, melihat bojone syahwat, mboten sampai ilang posone, tapi ngirangi napa niku
fadilah, betul sampai ijal karena suaminya sendiri. Tidak sakit dihindari. Kalau sampai bersetubuh maka puasanya batal. Batalnya karena bersetubuh. Jadi batalnya puasa karena makan sengaja, minum sengaja, bersetubuh sengaja. Kalau makan tidak sengaja, betul batal. Kalau minum betul sengaja, betul batal. Kalau bersetubuh betul sengaja, wonten ta? Melentur. Ya bisa jadi karena tak betul menapa? Tak pikir bengi dek umpami ngoten lho. Aku lali lek Ramadan umpama ngoten. Nggih, biasa salah setunggal nggih. Iki padha nglindur berarti anu. Warken bareng. Kalau memang murni karena lupa batal. Tapi lek paham lupa atau melali itu yang enggak riba batal. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa ini ditambah lagi dengan napa niku setunggal yang belum kami sampaikan. Wonten dawuhe Kanjeng Nabi, as-saumu mu'allaqun bainas samai wal ardi. Oke. Puasa itu tergantung-gantung pahalanya antara langit dan bumi. Wala yuqbalu illa bi zakatil fitri. Dan tidak akan diterima puasa seorang kecuali setelah dia membayar zakat fitrah. Zakat fitrah niku zakat untuk awake dhewe. Ibaratnya panjenengan niku pajeke panjenengan hidup selama setahun, pajeke dibayar ketika zakat fitrah. Sama dengan kita mempunyai sepeda. Tiap tahun kita bayar pajak. Zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan yaitu satu sok. Satu sok itu sok niku jenis takaran. Ukuran sak menten lho. Kayak model anu apa? Paralon ngoten. Rada dukur sak menten. Niku lek dikerusaken teng timbangan beratnya kurang lebih sama dengan 2,7. 2 kilo 7 on. Lek panjenengan pingin ngati-ngati terus pingin afdole dibulatkan menjadi 3 kilo. 3 kilo niku ukuran beras 1 kilonya berapa tak? 10.000 umpami nggih. Berarti kalau 3 kilo 30.000. Itulah pajake panjenengan gawe awak, gawe napa niku? Wowo marwonten ambekan sembarang kali selama setahun pajake cuma 30.000. Sepeda motor 300.000. Motor 3 juta. Tambah kata. Panjenengan murah meriah. Cuma 30.000 dalam setahun. Ini yang menentukan puasa kita diterima atau tidak ketika kita mau mengeluarkan zakat fitrah atau mboten. Lah niki nggih. Oleh karena itu panjenengan pun eman-eman untuk mengeluarkan zakat ya awak dhewe yang besarnya cuma 30.000 dalam setahunnya. Kita tidak bisa membayangkan nikmatnya Allah Ta'ala yang berupa kesehatan ini kecuali ketika kita lagi dalam keadaan sakit. Contohnya sakit paru-paru, pada ambaan soro, akhirnya damel kados apa LPG ageng apa? Nggih, koyo bom nih Bu, napa? Oh, nggih oksigen. Niku pinten biaya niku? Sehari ada yang 120 nggih. Nyewa ambekan dalam waktu sehari 120.000. Niki 30.000 selama setahun. Makanya harus kita syukuri. Di antara syukur kita yaitu kita membayar zakat fitrah, di mana zakat itu sendiri ini termasuk rukunnya agama atau rukunnya Islam. Di Al-Quran mesti gandeng aqimus sholah, dirikan sholat, wa atuz zakah, bayarlah zakat, sholat zakat gandeng terus.
Dan zakat itu ada dua macam, ada zakat badan yang terkenal dengan istilah zakat fitrah, ada zakat mal yaitu zakat harta. Enggak dikembangkan malih wong zakat dijaro perdagangan, wong sing dagang kedang-kedalaken zakat. Berapa besarnya? 2,5%. Kalau dikurskan ke uang, 2,5% itu umpami 1 juta, berarti yang dikeluarkan 2,5%-nya berarti berapa? 25.000. Didik. Dan itu memang harus kita keluarkan. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Kita cuma dititipi untuk diberikan kepada fakir miskin. Ketika kita tidak mau membayar zakat, berarti kita mangan atau makan uangnya fakir miskin. Pun balik-balik tentang zakat fitrah ya. Yang wajib membayar zakat fitrah itu siapa? Yaitu orang yang hidupnya nututi di dua alam sana, apa? 2 bulan. 2 bulan itu yang pertama bulan Ramadan, 2 bulan Syawal. Dados Ramadane kados kula kali panjenengan kan nututi Ramadan nggih. Terus engken teng Riyadin ditutup dengan akhir Ramadan maghrib niku. Matu maghrib masuk Riyadin. Dari maghrib urip, matu maghrib urip. Maka wajib membayar zakat fitrah. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, mboten wajib. Contoh, wonten lare bayi lahir setelah maghrib takbiran. Malam takbiran, malam maghrib lahir. Nututi Ramadan ya mboten? Maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Kebalikannya, ada orang meninggal. Malam takbiran, malam maghrib meninggal. Berarti dia nututi Ramadan. Kalian nututi malam hari raya. Malam hari raya itu berarti pun habis Ramadannya. Berarti masuk 1 Syawal punan nggih. Ada orang meninggal setelah maghrib di malam takbiran. Maka dia wajib membayar zakat fitrah. Yang wajib bukan yang meninggal, tapi ahli waris. Mosok mati kontangi. Ayo Pak, bayar terus engko mati maneng umpami. Mboten saged, ahli warisnya harus membayarkan. Atau ada orang melahirkan menjelang maghrib. Mantun lahir seret langsung adzan. Berarti kan lahirnya sakderenge adzan. Bayi tadi itu nututi hawane Ramadan, kalian nututi malam hari raya. Berarti matu maghrib. Berarti hidup di 2 alam, 2 bulan. Maka bayi tadi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang wajib mengeluarkan? Orang tuanya, yaitu suami. Kalau tidak punya suami, ibunya. Termasuk yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu orang yang punya tanggungan di keluarganya. Dalam hal ini suami itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk istrinya. Kalau istrinya 1, kalau banyak istri-istrinya. Yang wajib suami. Terus anak-anaknya yang masih belum balik. Kalau anak ada kriteria belum balik. Kalau anak sudah balik, maka anak itu wajib mengeluarkan zakatnya sendiri. Kalau belum balik masih menjadi tanggungan orang tua. Walaupun orang tuanya itu nusewu pisah umpamanya. Orang tuanya bisa pegatan, anak istri turun balik. Maka ketika ada acara zakat fitrah, maka yang wajib adalah bapaknya. Niatnya apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi an ibni lek lanang nggih. Sinten namine? Fardhul lillahi taala. Lek istri an binti fardhul lillahi taala. Mangke dipandu datang panitia zakat e. Biasa wonten panduane. Iki damel sinten niki? Damel kula iki mbek anafsi. Damel sinten? Damel bojo kula. Bojone harus disebut namanya. Kenapa? Takut istrinya lebih dari 1. Terus anaknya, anak laki-laki harus menyebut
an ibni sinten amine. Takut anaknya lebih dari satu. Jadi yang harus diperhatikan dalam pembayaran zakat fitrah ini adalah niatnya. Kita niati, niat itu dituntun terus diatini jenengan kerentaaken. Karena niat itu tempatnya ada di hati. Atau ketika jenengan mau memberikan zakat ke panitia di masjid, nggih. Manten badhe maringaken kerentek di hati. Nah, itu nukhrija zakat al-fitri an nafsi. Atau lek bingung bahasa Arabe, kula niat medalaken zakat fitrah kangge kula kiyambek. Fardhon lillahi ta'ala nggih. Paringaken teng panitia. Panitia ini wajib wajib qabul. Istilah ijab qabul nggih. Berarti panitia nggih kula terami zakate. Matur pokok diterami kalian Allah Taala ngoten. Kersane tambah semangat ya. Itu kalau orang zakat fitrahnya melalui napa niku JPZIS, jaringan pengumpul zakat, seperti di masjid-masjid. Masjid-masjid itu kalau bisa didaftarkan ke Basnas atau Lazisnu, biar statusnya tidak sekedar panitia zakat, tapi langsung menjadi amil. Karena amil itu masuk kategori 8 asnaf, 8 golongan yang bisa menerima zakat. Pun balik-balik tentang zakat ya. Zakat fitrah niki syaratnya harus diniati. Yang kedua, yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk setempat. Kalau di sini makanan pokok jenengan apa? Beras, berarti berupa beras. Kalau ada daerah mengeluarkan zakat fitrah sagu, jenengan pun kaget, kenapa? Berarti makanan pokoknya sagu atau gandum atau kurma. Di Arab kurma malahan nggih. Tapi mayoritas penduduk bumi ini rata-rata makan pari. Beras. Sanes beras apa sego nggih. Lek beras alot nggih. Ukurannya kalau dikerus 2,7 kilo atau dibulatkan menjadi 3 kilo tambah sae. Kalau lebih gimana? Kulon dalaken zakat fitrah sak pintal. Mboten napa-napa. Itu ngelarang. Ya ndak boleh kalau kurang, ya ndak sah. Kalau lebih tambah afdol. Kula medalaken zakat fitrah sak ton mawon. Tambah sae. Terus diberikan ke siapa? Ada 8 golongan, di antara yang paling banyak yang ada di sini yaitu fakir miskin. Yang tahu fakir miskin lek saged Pak RT ini atau tokoh masyarakat. Oh iki sing berhak, iki sing ndak. Dan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini orang yang hidup di 2 bulan tadi nggih. Terus keadaannya mampu. Keadaan waktu malam hari raya itu ada yang dimakan. Kalau tidak ada, maka dia tidak berhak mengeluarkan zakat. Contoh, ada seorang janda sing dipangan ndak ono belas malam hari raya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak berkewajiban. Bahkan dia layak untuk dikasih atau mustahiquz zakat, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Terserah panjenengan untuk membayar zakat fitrah ini mau dikasihkan ke orang langsung atau lewat perwakilan panitia atau amil di masing-masing musola atau masjid. Lebih simpel langsung ke masjid nggih. Lek mboten beto napa? Beras, tumbas beras. Lek kerepotan panitia atau amil di masjid ini menyediakan khusus untuk dijual ke orang. Jadi diambilkan dari uang lain. Kilaan beras, mari ada orang zakat ndak bawa beras, kengen tumbas. Pinten? Nggih. Nggih. Betul apa? Berarti zakat an sinten? An ummi.
Nawaitu an nukhrija zakatal fitri. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah an ummi untuk mama saya. No banyak mama tuh. Untuk ibu saya. Fardulillahi ta'ala. Ampun, jenengan anak umah meneng-menengan pun bebas tanggungannya. Dan waktunya mengeluarkan zakat fitrah ini dimulai awal Ramadan. Awal Ramadan. Hari pertama Ramadan jenengan zakat fitrah betul apa? Sampai diakhiri tanggal 1 Syawal sebelum Maghrib. Tapi setelah melaksanakan sholat Id, jenengan mengeluarkan zakat fitrah hukumnya makruh. Nek saged sak derenge. Sing paling aman malam hari. Mantan subuh mboten napa-napa. Tiang dereng bidal teng musala atau masjid untuk sholat Id, jenengan zakat fitrah mboten napa-napa. Mantune sholat makruh. Sampai kapan makruhnya? Sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Mantun maghrib mengeluarkan zakat fitrah. Mantun maghrib tanggal 1 Syawal nggih, berarti malam tanggal 2 nggih. Maka zakatnya dianggap tidak sah. Kalau tetap dikasihkan, itu namanya bukan zakat tapi sodako. Berarti jenengan berdosa, punya tanggungan zakat. Tidak memang zakat. Kenapa alasannya? Karena panjenengan dianggap menyia-nyiakan hak-haknya fakir miskin. Yang sebetulnya hari raya fakir miskin itu yaitu waktu ketika mendapatkan zakat fitrah itu seneng, setahun pingsan seneng, tambah maki wonten riya kurban, fakir miskin bisa makan daging karena banyak napa niku sapi atau embek wedhus sing beleng nggih. Nyapi seputar zakat niki menawi wonten sing badhe ditaletaken. Sambil disempurnakan kalau tanya jawab ya. Karena lek kula tok ngen mboten imbang. Ya napa? Zakat damel arto. Harus dirupakan beli dulu. Ada imam lain yang mengatakan boleh memang, tapi bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Jadi zakatnya pakai uang langsung, enggak usah beli beras. Tapi kalau Syafi'i tidak boleh. Harus beli beras dulu, seret. Umpami berasnya kalau itu 30 nang panitia itu 35. Sing 5.000 dikumpulaken gawe mayorane panitia atau disumbangkan ke masjid. Betul napa? Memang jual beli kan dodol beras ya. Jual beli itu kita ngambil laba berapapun itu tidak masalah. Asalkan atas dasar jual beli. Tidak ada batasan kita ngambil laba berapa itu jual beli. Dan halal mutlak. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Yang haram itu ribanya. Monggo wonten malih. Bagaimana caranya hari ini kalau Pak Ustaz dirupakan uang, bagaimana caranya Pak? Kan biasa kan ini kan ini kan di itu bas ya. Kedatangan leteng sing nebas. Ora piro sampean Cak. Makanya ketika kita menjual ke sing nebas, lek saged sing kenal. Biar kita bisa melacak berapa kira-kira ukurannya. Niatnya Pak Ustaz bagaimana mengeluarkan uangnya? Niatnya apa maksudnya? Itu kan dirupakan uang ini. Diparingaken. Tidak apa-apa. Yang wajib berupa makanan pokok itu zakat fitrah. Kalau zakat harta memang kalau uang sing layak. Kayak tiang dagangan, iki zakatnya aku dagang. Kan diparingi harta piringe, pada amplop. Masuk pada dodolane. Wong dodol tahu. Iki tahu yuk. Aku dodol tahu mboten. Memang harus berupa uang. Nggih. Gabahe atau beras. Terserah gabah atau beras betul apa. Untuk zakat harta itu tidak harus harta itu contohnya dagangan ya, tidak harus dagangan kita yang diberikan kepada orang. Ono
dagang mebel, mosok ate mebel paringaken. Kan mboten nggih. Artoe. Sama dengan orang jual beli nih loh. Jual beli yang model dulu sebelum ada uang itu tukar menukar barang. Panjenengan gak ada jagung, ijel ambil beras yuk. Iya, ijel langsung itu ndak ada uang. Sekarang ada uang tambah simpel. Dikrus ya Mbak Bu Haji ya. Tanglet sing nebas habis berapa? Oleh pinten lho. Terus jenengan selama ngrumat niku mburu napa mboten nggih dikrus. Terus banyune niku tumbas apa mboten juga dikrus. Nggih. Kan banyu enten tumbas kadang. Enten sing mboten. Sing napa dugi lepen langsung niku. Mboten napa-napa, kan gak ada jenengan. Beras kayak uang maru kayak zakat. Nggih kan setelah dikasih set berarti milik sampean. Tunggale enten kiai dikai disarung niku ngono. Dipaksa ya wis tak trimo set. Saiki ngantekku. Saiki tak sedekahno nang amal jariah. Pun ditolak, bareng wong amal ditolak. Oh, ampun yai. Kula mboten aja dengan lho, kan aku sedekah kok larang. Yang penting akadnya jelas, mboten remang-remang. Enten malih. Berapa orang yang bisa menerima zakat? 8 golongan. Yang paling banyak yang ada di negara kita yaitu fakir kali miskin. Aslinya ada orang yang bangkrut yang banyak hutangnya. Horim niku juga dikasih zakat. Walaupun orangnya kelihatan kaya, umumnya mentereng, tapi ketika dikrus ternyata lebih banyak hutangnya. Sabilillah itu orang yang berjuang jihad fisabilillah, perang enggak mulai-mulai tepak wae zakat fitrah, dia dikasih jatah untuk zakat fitrah. Karena sekarang enggak ada perang, ulama-ulama itu menafsiri sabilillah adalah orang yang berjuang di jalannya Allah Ta'ala. Contohnya apa? Mulang haji, mulang PPK, mulang pondok. Makanya di kampung-kampung itu sudah menjadi adat, orang itu biasa fitrah nang gurune, gitu nggih. Gurune padahal sugih. Motore nggih ngilap. Sing bayar zakat gegere ngilap. Niku bukan atas sama fakir miskinnya, tapi ke guru dalam rangka fisabilillah. Sabilillah. 8 golongan yang masuk sabilillah tadi itu. Tidak melihat ini gurunya harus mencari guru yang miskin. Mboten, gurune sugih-sugih kabeh. Baru kayak mulang dikai napa harta melimpah oleh Allah Taala. Mboten napa teng guru. Tujuane ilmu njek barokah ngoten nggih. Nek saged dalam satu kakak itu isi berapa anggota keluarga niku dipencar nang masjid sakmene umpami keluarga 6 nggih sak kakak sing loro nang masjid sing loro nang gurune guru ngajine terus sing kalih langsung enak tanggane sing langsung nyata kelihatan mboten mampu. Mari ngoten teng tiang sing asal tangga sing mboten mampu kan kata beras nggih. Baru disate teng tiange. Mboten masalah bareng tak dhewe. Karena di beliau tidak hanya butuh nang beras biasanya. Butuh uang. Yang menjadi perdebatan yaitu ketika zakat itu diberikan ke panitia atau amil di masjid, terus oleh amilnya itu tidak didistribusikan ke warga atau mendistribusikan telat oleh Rondino kayak diterno, berarti yang dosa takmirnya atau amilnya tadi itu. Makanya di masjid-masjid itu harus ada orang yang paham tentang masalah hukum. Itu yang pertama. Yang kedua harus diberikan kepada 8 golongan tadi itu.
Di antara 8 golongan itu ada namanya amil. Amil itu berarti panitia tadi itu ketika mendaftarkan ke Basnas atau Lazisnu, lembaga amil zakat NU contohnya ya, itu dia dapat bagian berapa? Terserah panitia dikasih berapa. Kalau belum mendaftarkan, maka dia walaupun ngewai koyo apa tidak berhak mendapatkan bagian dari orang yang zakat karena panitia lokal istilahnya. Tapi ketika sudah didaftarkan punya SK dari Basnas, Badan Amil Zakat gitu, terus atau Lazisnu, maka dia tidak apa-apa menerima. Walaupun orangnya kaya, panitia sugih, tapi sudah punya SK, dia menjadi amil, maka dia juga dapat. Terus lek saged ketika dalam satu kampung niku sugih kabeh, itu dialihkan ke tetangga desa. Kira lek mriki sugih-sugih ta? Itu pernah terjadi di perumahan. Perumahan itu zakat soe nggih. Malah badhe diparingi teng warga male bingung. Iki sugih, iki lumayan apik, iki akeh montore. Terus panitia bingung, akhirnya dilimpahkan ke kampung sebelah. Kan biasanya pinggir perumahan wonten kampung nggih. Di kampung kada tiang mboten kada. Karena zakat fitrah ini harus diberikan kepada 8 golongan tadi itu, dan 8 golongan tadi itu tidak ada nama kaya miskin gitu. Fakir, miskin, terus ghorim, mu'allaf. Wal mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Walaupun orangnya kaya raya, tapi dia baru masuk Islam, dia juga mendapat jatah untuk dikasih zakat. Apa tujuannya? Biar dia mu'alaf tadi itu kerasan ono di Islam. Oh ternyata di Islam itu ngene ya. Nyenengno. Loman, dermawan, sosialnya tinggi. Akhirnya dia itu tambah tebal imannya untuk memeluk agama Islam. Di sini insyaallah yang paling rame fakir miskin atau sabilillah kalau di kampung-kampung. Bon, enten malih monggo. Dan kalau fakir itu kerja tapi hasil kerjanya tidak mencukupi. Kerja oleh duit 10.000 sinten nggih. Kebutuhan 15.000. Kan min 5.000. Berarti di bawah standar. Kalau miskin dia kerja sehari dapat 15.000, kebutuhan 15.000 yen. Jadi tidak ada celengan. Lek tepak anak buwan bayar. Ini miskin. Makanya fakir miskin ini harus menjadi perhatian khusus untuk mendapatkan dana sosial. Atas pemerintah menerapkan dana bansos nggih. Ya mriki wonten bansos aku. Insyaallah minggu cair nggih. Kapan cair? Gotong royong. Kula nek mriki RT, Bu, data ya. Warga saya data situ boleh tak agam suke, mboten data ngamuk. Akhir kula data zoyo. Kula serahkan teng kelurahan. Dari kelurahan. Wargae sampean niku ndak duwe kabeh ta, Pak? Kok data kabeh. Lek kula data sebagian setunggale daftar miskin. Walaupun wonge sugih. Jadi terserah pihak kelurahan diparingi mboten pokoke kula serahkan datae. Ternyata cair yo. Alhamdulillah. Sing mboten kula data sing PNS kan memang tidak boleh. Atau orang yang saya data tidak mau. Mboten pun paling ngeten lintune mawon. Nggih pun pokok tugas kula pun mantun sampean kula data. Wow, wonten informasi saking Pak RW untuk yang gotong royong hari Minggu cair. Kali hari Selasa. Kartu gotong royong itu yang banknya Bank Jatim. Dulu ada 2. Dulu ada yang uang tunai 200, terus satunya sembako. Sekarang sembako dihapus, dapat uang semuanya. Ya ampun, asal surat aja nang. 1. Oh, sama asal.
Waduh, melok riaya temen iki. 4 bulan ya. 200 kali 4 pinten? 800. Sama Mbak Yaya. Lah nggih. Sampai gara-gara bantuan niki wonten tiang donga keliru. Ya Allah, matur muga corona berlanjut. Biar bantuannya berlanjut. Padahal karena pemerintah dikai bantuan seakan boleh nyambut gawe ini sepi. Berharap corona ndang mari nyambut gawe ini cek rame maneng, bantuan di stop. Nanti akan lemong wong. Rame di WA ya. Monggo enten malih. Panjenengan mangke medalaken zakat fitrah mboten napa-napa menan. Tapi nggih, fidyah apa fitrah? Oh nggih. Satu mut. Satu mut niku 6 on. 6 on niku berarti setengah kilo lebih saon. Lah jenengan pingin memberatkan tambah 1 kilo. Tiap hari ngasih orang 1 kilo. Satu hari, itu kan 1 hari. Jadi orang sepuh sakit, ndak ada harapan sembuh. Lu saya buka sari ngenteni mati ini boleh nggih. Niku ndak usah di puasa, memang ndak wajib puasa, tapi keluarga atau yang menjadi tanggungannya itu wajib membayarkan 1 mut tiap hari kepada fakir miskin. Fakir atau miskin. Berapa 1 mut? Kalau dikrusik mriki kurang lebih 6 on. Ya mari 6 on bon tiap hari ke fakir miskin niki bayar mute embaku boleh loro ndak iso poso. Namanya regane nggih. Nggih, sak kilone 12.000. Beras Pak Mudo tak mangke. Tepak panen raya nggih. Nggih ta. Buatan wajib nyaur karena dia tidak ada harapan sembuh. Kalau sholat wajib. Sholat itu uzurnya cuma kali. 1 lupa, 2 lupa. Lali sami nggih. Tidur nggih. 1 tidur, 2 lupa. Aku mah gak sembah wedhus ya. Iya, man ngobrol tok emang sampai asar pisan. Langsung sholat jenengan. Karena masuk uzur. Pacapat tok sampai lali. Lek tilem ditingali. Tilem iku lek jenengan punya keyakinan aku turu kok pasti hilang beduke iki. Pasti tangine asar. Soalnya begini begadang. Padahal turune kate bedukunan. Lek jenengan punya keyakinan ndak nututi atau zuhur ical dosa mboten uzur niku. Tapi lek jam 8 turu maru buka, tangi asar. Kan di luar dugaan nggih. Niku masuk uzur. Yang menjadi tanggungan yang ndak tidur. Karo anak itu turu durung salat menengae. Sing dosa yang sepae. Lek wis dibuka tak gelem ae, maka dia tidak punya kewajiban, sing dosa sing film. Lah nggih, berarti pun enggak ada anu jenengan. Jadwal 5 awal. Tapi kalau uzurnya puasa yang lainnya wajib nyaur, Bu. Yang tidak wajib nyaur itu orang tua yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Katanya ngodoyan apa barang tidak ada harapan sembuh, ya. Uzur yang lainnya, mboten tapi. Cuma bayar mut tadi itu. Kalau sholat wajib mengganti. Atau bayar mut mboten apa ya? Sholat, nggih. Sholat yang ditinggalkan ketika sakit terus pecah. Ini ada 2 pilihan, 1 dikodoi, berapa jumlah harinya, lek kok bayar mut. Sak sholatan berarti 6.000. Regane sak sholat namanya
Mboten, milih salah satunya. Lah jenengan sengko aku kesel aku ngodoki bapak tok tak bayar wis. Teng tiang 6.000. 6.000. Sesuai jumlah perkiraan. Tanggal tang mayit ya, pan pirang tahun, Pak. Makanya sholat itu dalam keadaan apapun tetap wajib ya. Walaupun nggak punya wudhu karena mungkin sulit ya, atau najis ya, najis karena sakit, itu tetap diwajibkan sholat. Namanya istilahnya sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi ada wudhu tetap mau sholat. Ini faedah ya menawi makin di pendet, maksudnya pejang ya, dia tidak wajib kodok. Ketika ditakdir sehat, waras, dia wajib mengkodoi yang sholat lihurmatil waktu tadi itu. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita bisa mereka memprogram. Niku ziarah nih orang niku. Ziarahnya bagus, tapi pelaksanaannya kurang bagus, sehingga hasilnya mungkin efektif. Kadang babul kodok praktek no. Kulo mempraktekkan bab kodok ya. Padahal kodok itu ada aturannya. Kalau ada uzur mek kali ya, sholat niku. Lali atau keturun. Selanjutnya setelah hari raya, ketika hari raya kita haram hukumnya berpuasa. Ada 2 waktu yang haram untuk berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Besoknya sunat. Jadi 1 Syawalnya haram berpuasa karena hari raya nggih. Riyo itu berarti bebas mangan sing asale ndak oleh, akhirnya awan oleh mangan. Bebas ngombe, bebas kumpul bojo, bebas pun. Hari pertama 1 Syawal itu tidak boleh puasa. Terus hari keduanya jelaskan Nabi, man shoma ramadhana, para siapa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh ya. Wa atba'ahu sittan min Syawal, dan melanjutkannya 6 hari Syawal. Sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, maka pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun. Berarti hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, hari ketujuh. Ditutup hari ketujuh ini jenenge istilahnya apa? Kupatan. Riyaya kupat. Dadi jenenge riyaya kupatan niku syarate poso Syawal. Berarti nyawal lemban. Enggak tahu nyawal langsung melok kupatan rek. Barangkali. Waktu gale riyaya nggih. Enggak tahu poso, omahe dicat sembarang galer, kelambine anyar, jajane enak-enak, kan gak poso wong e. Malaikat paling guyu nggih. Dadi sing kupatan tapi gak tahu nyawal, nggih kudu guyu. Dan baru ngecat. Ngecat niku 5 tahun pisan, mboten tiap tahun dicat. Salam mudik boten asal nggih. Kecuali teng lek Pasuruan niku teng Probolinggo kali Malang kan sami enit. Satu rayon boten apa. Lek teng Lumajang boten asal. Nang? Nggih, karena bukan N, plat nomornya lho. Lumajang. Terus saya Besuki. Besok kadonan. Malang aku kan plat N kan. Kita kena oleh Lumajang. Yo. Lah nggih sing Joko mboten riyo-riyoan ta. Kalau mikir niku. Polisi ini mboten riyo-riyoan ta, Bu?
Tetap 24 jam nih Bu. Oh, daftar loro dhisik ya. Sampun Pak, manten di kiri. Sampun nggih. Enten malih ta pertanyaan. Lek menurut mudik kali dolan-dolan teng griya kula. Cek Semerap. Rombongan nggih. Rombongan teng griya Bu Kaji. Pasuruan Panglima Sudirman. Lemarap, Semerap Lemarap. Dolen-dolen teng griya nggih, prihatin. Bu Kaji Semerap Bu Kaji. Nanti tutuk. Engko tak tapi aman bejo nggih, aja kula mbelene. Pokoknya pun hari pertama, hari kedua ya. Hari pertama kula teng Ngempit, kula kan tiyang Ngempit ta. Asli teng Ngempit, terus teng Ibu urang hari pertama. Hari kedua teng Keraksan. Asli kula kan mriko napa turunan tiyang Keraksan. Probolinggo. Tirose mboten napa-napa. Ngempit lho, Bu. Enggak ada daerah Ngempit ta? Oh, kadang. Nggih pun ketika Mbak sak wulan angsal. Oh iya poso nggih. Dalu nggih. Malam. Nambah sederekan Bu nggih. Kebon matur muga paring sehat saya. Matur muga poso kula kaliyan saya dipunterami kaliyan Allah Taala. Sehingga sak mantune siam berarti Syawal ke depan amal ibadah kita tambah sae. Hubungan kita pada tetangga tambah sae. Matur muga sing ngrasani tertunda sampai Syawal lali. Tukaran yang berencana sampai Syawal lah lali kabeh. Terus yang saya. Karena ciri-cirinya puasa yang diterima yaitu selepas Ramadan hilang amalnya tambah sae. Kelakuannya tambah sae. Siapa yang bisa merasakan dirinya sendiri? Aku nak nawo saiki kate ngrasa kok tambah sengko ya. Berarti itu ciri-ciri puasa kita diterima. Tapi setelah puasa kok tambah nemen. Berarti ada apa ini? Puasa kita ini ada apa? Niku jenengan geraya iki hamba nggih. Matur muga dados tiyang saya nggih. Sak anak turunipun sampai betul turun. Monggo sak mangken kita birrul waliden. Istilah birrul waliden. Panjenengan ngapik-ngapiki teng tiyang-tiyang sing beja niki mangke balesane ketika kita sudah ndak ada anak putu kula panjenengan niku bisa meniru kelakuan jenengan. Ada imbal balik. Jadi lek mriki pingin mboten dilawan anak, berarti kita ke orang tua kita harus rapi. Karena perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Hukum karma jarene nggih. Jarene sinetron ya, Bu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajma'in sallallahu alaihi wa Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususna jami'il awliyatina wa usuli mafrumu jami' muassis jami'ana hadratul ulama wa usuli mafrumu jami'il masyayikh sagirin wa usuli mafrumu jami' wa usuli Hamid bin Abdullah bin Umar Basruan